basic gimana bisa dapetin segala macam kan. Kalau Jepang kan benar-benar dudukin Indonesia dengan cara yang kejam. Ya jadi auranya pun lebih sedikit kayak kok ini kayak mau marah, kayak mau bunuh atau segala macam ya karena itu tadi, Mas. Oke, halo teman-teman, kita datang lagi dengan format yang baru dan selamat datang di Ervan X Zero. Karena kita akan membahas sebuah tempat yang menurut kita semua cukup bersejarah bagi kota Jakarta dan juga mungkin menyebar dari seluruh Indonesia. Dan tempat ini adalah sekarang menjadi museum, namanya Museum Bahari. Nah, kita langsung aja untuk kayak gimana sih Museum Bahari itu. Mungkin yang teman-teman yang belum pernah ke sana, kita sekalian jalan-jalan. Oke, wait. Nah, jalan nggak, Mas Jiru? Oke. Tapi sebelum ini diceritain dulu nih sejarahnya gimana kok bisa ada Museum Bahari ya kan? Ya, ini bagian depannya ini kan. Gimana, silakan Ya. langsung. Kita cerita sedikit dulu tentang Museum Bahari. Sebelumnya merupakan salah satu bangunan peninggalan VOC yang dulu dipakai untuk kayak gudang-gudang apa namanya logistik dan segala macamnya ya. Terus setelah masa kedudukan Jepang datang, berubah juga lagi, fungsinya tetap sama sebagai gudang logistik, cuman saat itu dipakai oleh Jepang. Oh, sempat pakai Jepang ya? Ya, sempat juga sebagai gudang logistik dari Jepang. Kemudian waktu era kemerdekaan itu juga sempat sebagai kayak apa sih namanya PLN gitulah, kayak kantor dan sebagainya. Oh gitu. Sampai akhirnya di 1976 dipugar dan mau dijadikan cagar budaya, dan sekitar tahun 1977 kalau nggak salah difungsikan sebagai museum akhirnya gitu. Oke. Jadi udah beberapa kali beralih fungsi sih. Dia mirip-mirip kayak apa yang sebelum kita bahas Lawang Sewu ya. Ya mirip-mirip seperti itu. Ini kan banyak banget peninggalan-peninggalan. Ada meriam, ada contoh-contoh kapal kayak gitu. Iya. Nah, kalau secara metafisika dari Mas Jero yang lihat tuh apa itu? Sebenarnya yang saya lihat karena emang sejarahnya lumayan kelam juga ya di sini ya. Oke. Nah, jadi ya banyak. Nah, kayak stop coba agak sebentar, balik sebentar. Oke, sebentar. Mundur ya. Ya mundur terus. Nah, di sini pun saya lihat. Nah, tadi. Mundur. Maju. Nah, itu tadi yang ada jendela-jendela itu dipikir tembok gitu. Yang jendela-jendela tadi itu loh. Oke. Ini. Nah, di sini pun ada beberapa sosok. Mungkin kalau teman-teman yang peka pun ntar bakal juga ngelihat ya. Ntar kita gambarkan aja ya. Di akhir ya. Ya pokoknya di sini tuh ada sosok. Nanti saya slide. Sosok apanya nanti lihat aja di belakang. Terus nanti kita gambar ya. Ya di sebelah sini. Kita bisa play lagi ya.
kita naik di atasnya. Oke, stop. Oke. Nah, saya nggak sengaja lihat sekelebatan juga. Oh ya. Naik tangga, sini juga ada. Cuman ya nanti biar teman-teman bisa ikut memvisualkan, biar nunggu gambar dari Mas Ervan aja ya. Oke, kira-kira apa tuh Mas bentuknya? Biasa sih karena memang apa? Saya nggak gimana ya? Kayak ini tuh gedung peninggalan zaman waktu itu, ya pasti sosoknya kebanyakan ya seperti yang zaman itu. Contohnya misalkan Belanda ya Belanda, Jepang ya Jepang gitu loh. Karena kan mereka kan sosok mereka itu sebenarnya menyerupai orang yang dilihat gitu loh. Nah, by the way, ini kita bahas aku merinding ya. Nah ya seperti itulah Mas. Emang sosoknya sedikit menyerupai orang-orang yang ada saat pada waktu itu. Oke. Ya lanjut ya. Lanjut. Nah kita naik di lantai 2, terus di bagian penyimpanan. Nah dulu saya kesini tuh pernah kebakaran, dan ini pas kesini tuh udah selesai kebakaran sih. Setelah udah direnov lagi. Nah ini bagian penyimpanan. Ini banyak perubahan karena setelah kebakaran itu kan 2 kali dalam beberapa bulan. Sebetulnya kalau mau digambarkan itu di setiap sudut hampir ada ya Mas Ervan ya. Cuma kalau mau digambar semua repot ya? Lama pasti butuh. Iya repot juga ya kan. Nah ini kan banyak ini. Apa kayak di sini ada lonceng-lonceng bekas kapal ya ini ya? Iya bekas kapal. Oh ini ada pistol nih. Ini pistol yang dipakai. Nah kalau benda-benda kayak gini tuh ada kayak yang ninggalin nggak sih kayak gitu Mas? Yang pistol ini. Sebenarnya semua benda mati itu punya energi sendiri, cuman tergantung besar kecilnya ya. Oke. Cuman kebanyakan itu lebih ke mana apa ya? Kalau kayu ada, plastik itu susah. Kalau batu bisa. Pokoknya yang lebih ke alam sih jatuhnya Mas. Kalau dari alam kayak mineral, terus logam, terus kayak kayu tadi bisa. Tapi kalau kayak plastik itu susah. Macam-macam sih sebenarnya. Dan tiap material pun energinya beda-beda. Ada yang bisa kuat sekali, ada yang cuman biasa aja gitu loh. Nah terus kalau misal pistol ini bisa nggak sih kita kayak lihat ada dia mempunyai memori nggak sih kayak gitu? Sebenarnya semua ada karena alam ini kan ngerekam ya. Cuman tinggal tergantung kita, frekuensi kita bisa nyatu nggak sama alam untuk melihat kejadian sebelumnya gitu loh. Butuh keahlian khusus ya? Ya keahlian khusus. Nah pistol mungkin. Nah ini bagian untuk kapal nih. Ini apa yang Mas Jiro lihat nih? Ya di sini juga ada banyak juga sih ya. Sebenarnya kalau bicara soal museum nih ya, kalau museum ya pasti nggak cuma ada sih, pasti banyak karena memang mereka menyimpan barang-barang sejarah ya kan, di mana barang itu sempat menyimpan energi dari yang pakai atau energi yang ada di sekitarnya gitu loh. Apalagi material mereka adalah material yang memang gampang untuk disinggahin energi gitu loh Mas Erwan. Ini kalau bahas masalah ada atau enggaknya ada sekali dan pasti banyak ada sekali. Banyak ya. Jadi pas kesana juga serem banget soalnya tempatnya gini gelap. Nah ini nih bagian yang paling apa ya? Kalau menurut saya pas di bagian paling seru sih di Museum Bahari. Jadi kayak begitu masuk di ruangan manekin ini, jadi rasanya itu kayak ditekan gitu loh, kayak diintimidasi, dilihatin orang-orang ya. Mengeri banget. Makanya sih. Mungkin kata orang tua jangan nyimpen foto wajah orang gitu loh. Kan gitu. Orang Jawa kan sering bilang gitu kan. Jangan nyimpen foto wajah orang, kalau malam kayak merasa dilihatin atau enggak. Sebenarnya itu kayak apa sih ya? Tergantung kita sendiri sih. Kalau terlalu mikirin memang berasa dilihatin, tapi enggak ya enggak. Tapi juga ada ada beberapa, enggak cuma berapa, banyak sih gambar itu yang nyimpen energi, benar-benar nyimpen, bahkan menjadi portal gaib. Soalnya dulu beberapa ada teman saya. Ya ini nih teman saya dulu pernah ngobrol sama saya, dia bilang
Mas kok rumah saya angker segala macem. Kebetulan beliau kan seniman pelukis gitu kan. Terus saya pikir, loh Mas punya itu ya simpenan lukisan banyak. Iya Mas, ada yang bentuk wajah orang atau sesuatu situasi. Contohnya ini nih Mas, kayak gambar sebuah pulau atau rumah kayak gitu loh Mas. Oh, yang ini ya. Nah ya, ada yang kayak gitu nggak, aku tanya kan. Ada Mas, aku lihat benar ternyata memang kayak sebagai portal gitu ya. Nah, kayak beberapa mungkin ada istilah yang orang dulu apa ya dibilang, oh jiwanya disimpan di lukisan. Kalau nggak salah orang-orang dari seberang sana itu loh. Oke. Atau segala macam, itu sebenarnya ya sama-sama aja sih intinya. Lukisan pun bisa jadi portal. Makanya untuk yang teman saya kemarin saranin, udah mending nggak usah dipajang yang kayak gitu, turunin aja, ditutup kain putih. Oh, nah itu Jadi oke, sorry. Kalau kriteria kayak gitu kayak gimana sih, lukisan bisa jadi kayak wadah gitu? Dia punya kriteria khusus nggak? sebenarnya kalau kriteria khusus enggak sih, ya termasuk yang mau menempatin aja ya. Ya bisa aja misalkan saya nih nggak percaya sama yang gitu-gituan, nggak peduli sama yang gitu-gituan ya. Saya punya lukisan, ya udah biasa aja gitu loh, nggak sampai tempatin atau segala macam. Tapi beda cerita kalau misalkan oke, saya nggak percaya tapi saya suatu saat pindah rumah itu mangkrak dan lukisan itu masih tetap di situ, mungkin keadaannya berbeda. Oke, jadi tergantung yang nempatin, misalnya sosoknya ini ya. Tergantung dia mau, meskipun dia gambar lukisannya pemandangan gitu. Makanya terkadang saya dulu pernah ngelihat itu gambar, lukisan teman saya itu gambar lukisan Jaka Tarub yang dia posisi lagi ngintip si bidadari itu. Yang saya lihat itu adalah portal, dan di balik portal itu adalah air terjun, benar-benar air terjun, tempat bidadari mandi. Wih, berarti meskipun apapun itu ya lukisannya ya, jadi tergantung sosoknya. Oke, kita lanjut ke videonya. Nah ini, silakan Mas Jiro, bisa didetailkan apa yang dilihat nih. Kalau yang saya sendiri lihat, kalau kayak manekin ini kan kalau nggak masuk sih, gimana ya istilahnya ya, dibilang masuk ke boneka ya enggak, dibilang nempel ya agak masuk gitu loh. Oke. Kayak yang dibilang jadikan rumah itu loh. Nah ini serem banget kan, kayak matanya hidup banget nih kalau saya lihat. Kalau malam-malam tambah serem lagi pasti ya. Iya, ini saya siang-siang juga kayak, serem banget kalau sendirian. Rame juga di situ kan. Nah ini kan menceritakan pas kedatangan Eropa ya, Eropa Belanda ini. Iya, Eropa waktu itu. Oh, masih Eropa. Ya, Belanda juga Eropa Mas. Oh iya. Jadi ini Jepang nih kayak, kalau menurut saya pas saya datang ke sana sih paling mencekam ini sih patung Jepang ini sih. Soalnya gini Mas, yang sesuai yang tadi saya pertama ceritakan, jadi mereka meniru sosoknya adalah karena sosok yang Jepang ini ya datang ke Indonesia kan sosok yang sangat bengis dan kejam ya. Beda dengan yang sebelumnya, mereka lebih kelicik ya kan, ngakalin Indonesia gimana bisa dapetin segala macam kan. Kalau Jepang kan benar-benar dudukin Indonesia dengan cara yang kejam ya, jadi auranya pun lebih sedikit kayak kok ini kayak mau marah, kayak mau bunuh atau segala macam ya, karena itu tadi Mas. Oke. Tapi kalau Mas Jiro lihat kayak gimana sih sosoknya ini? Ya sosoknya ya kayak orang Jepang biasa, cuman ya emang yang saya lihat lebih beringas daripada orang Jepang yang saat ini. Mungkin karena memang mereka waktu itu kan memang niatnya untuk menjajah ya. Oh iya. Nah, kan kemarin kan ya pas kerjaan itu kan saya sering banget tuh ketemu orang-orang Jepang. Dan mereka cara ngomongnya itu juga sopan banget, terus gampang banget. Iya, welcome. Nah, kenapa kalau pas pada masa itu bisa kayak kejam banget gitu, kayak bertolak belakang sih? Nah ini ada sesuatu yang mungkin dulu saya pernah bicarakan sama teman saya, bahwa Jepang itu pun punya pegangan untuk datang ke sini. Oke. Nah, kalau Indonesia punya pegangan, mereka juga punya pegangan, tapi pegangan mereka adalah untuk lebih ke memacu adrenalin sama sifat binatang
binatangnya keluar gitu, lebih kejam dan sebagainya gitu loh, lebih liar. Kalau di Indonesia kan lebih ke hawanya, lebih kalau pegangan biasanya pengen berantem atau panas segala macem kan. Kalau mereka pinginnya tuh bantai atau segala macem gitu loh, pokoknya intinya marah-marah terus gitu loh, hawanya panas juga tapi lebih kejam daripada Indonesia. Tapi mereka nggak punya pegangan kayak Indonesia, adalah nggak punya kayak kita nih tahan bacok atau segala macam. Mereka nggak ada, mereka cuma lebih ke mental ya, lebih ke mental aja, bukan ke pertahanan diri, karena mereka percaya mereka sendiri pakai, misalkan mereka kan banyak yang pakai pedang atau pistol gitu kan, mereka percaya dengan kekuatan mereka aja udah bisa bantai, nggak perlu pakai ilmu-ilmu seperti itu. Tapi mereka pun percaya ada hal seperti itu. Berarti makanya mereka apa sih istilahnya orang Jepang itu untuk hal-hal kayak gitu, yang kayak spirit, yang mereka percaya spirit itu loh mas. Yonkai atau apa itu istilah mereka itu. Tahu istilah itulah pokoknya. Jadi mereka tuh kayak sorry mereka tuh dasarnya udah punya mental yang kuat kayak gitu, terus ditambahin hal-hal yang spiritual kayak gitu ya. Wow. Istilah mereka ya itu Yonkai, itu yang orang bilang ada oni, yang apa kayak buto sih kalau orang Indonesia bilang buto, bertanduk gitu loh. Mereka bilang oni. Iya, terus juga ada apa sih yang rubah ekor 9 itu mereka masuk Yonkai juga, spirit ya, sebenarnya hampir mirip-mirip juga sih. Cuman kalau di Indonesia kan bilangnya Naruto ya. Nah itu, iya sebenarnya memang ada seperti itu. Diambil dari mitologi kayak gitu ya. Mitologi semua ada semua. Dan di Indonesia itu bukan spirit bilangnya, itu kodam ya, segala macam itu ya sebenarnya ya itu kodam. Oke. Mereka kayak punya kodam sendiri ya. Nah itu yang kodam yang mereka bawa itu bisa ketinggalan atau kalau pas tugasnya selesai balik ke Jepang lagi? Kemarin saya pernah sekali itu ada yang benar-benar tertinggal, jadi mereka bawa dan mereka tinggalkan di situ hingga suatu saat mereka butuh gitu kan, yang mereka bawa itu baru mereka keluarkan. Ternyata belum sempat mereka keluarkan, Jepang udah dipukul mundur dulu dan akhirnya balik, dan ada beberapa yang masih tertinggal. Dan jadi gimana ya, kayak mereka membawa tahanan untuk ngacak-ngacak dan mereka punya penjagaan gitu loh. Nah saya pernah ngeliat itu, dan sekarang posisinya udah lepas. Saya nggak tahu sekarang di mana, tapi posisinya udah lepas. Nggak tahu ntar, soalnya dia bisa masuk juga ke orang, bisa ngaku-ngaku inilah itulah dan sebagainya gitu loh. Oke. Nah itu yang serem, dan bisa ngerubah watak orang tiba-tiba. Oh iya. Oh berarti sosok kodam ini juga bisa dimanfaatkan orang kita loh. Bisa. Tergantung dia mau makainya di luar tubuh atau benar-benar masuk ke tubuh. Kalau udah masuk ke tubuh tuh repot. Udah nyatu sama sumsum tulang belakang itu udah, kalau dicabut mungkin sama nyawa orang yang megang itu mungkin bisa meninggal juga kalau nggak cacat. Waduh, ngeri juga ya. Maka itu banyak teman-teman yang DM ke kita juga kan, masalah tanya kodam saya gimana. Kalau saya secara pribadi nggak senang untuk menjelaskan kodam, apa jin perewangan atau dari nenek moyang atau lah segala macam, nggak jelas itu. Intinya adalah kalau memang kamu ngerasa dan kamu punya, berarti itu adalah tugasmu sendiri untuk mencari tahu itu siapa. Nggak boleh kamu tanya ke orang lain untuk cari tahu yang kamu punya sendiri. Pertama itu nggak sopan. Yang kedua, repotnya adalah si beliau nggak terima dan malah membalas atau ngerjain yang jelaskan itu. Ya nggak boleh. Makanya sampai sekarang banyak teman-teman tanya masalah kodam, minta gambarkan, tanya aja nggak akan sampai saya jawab, apalagi minta digambar ya Mas Herman ya. Iya. Ya itu untuk batasan teman-teman juga nih yang mau nonton nih, ya semoga banyak yang nonton sih, biar tahu kalau untuk kodam penting cari tahu sendiri, dan pasti akan ada jawaban sendiri. Semakin teman-teman nyari jawaban tentang siapa mereka dan apa mereka, justru malah teman-teman nggak akan ketemu jawaban itu. Tapi saat teman-teman benar-benar ya udahlah nggak terlalu penting, justru malah ntar mereka akan memberikan jawaban sendiri. Tapi dengan satu syarat, jangan terlalu percaya apa yang mereka omongkan. Bahayanya adalah mereka menipu mata kita, mereka mengaku-ngaku leluhur kita, akhirnya teman-teman percaya sama mereka dan akhirnya jatuhnya musyrik gitu loh Mas Irfan. Oke. Jadi biar untuk masalah kodam ini biar
cari tahu sendiri ya. Cari tahu sendiri, Dengan nggak perlu tanya. catatan jangan terlalu percaya karena hal-hal kayak gitu bisa aja menyesatkan kan. Betul. Nah ini melihat ke video. Nanti sosok ini juga digambar juga lah. Oke, ya nanti saya insert di ya, ini video adalah ya. Fathahillah nih. Kalau Mas lihat, apakah beliau ini gimana? Kalau sosok beliau emang ada, cuman terkadang ada sosok yang menyerupai beliau dan menampakkan di sini gitu loh. Itu yang repot yang saya bilang tadi, menipu mata kita gitu loh. Tapi beliau ada dan nggak di sini. Kayak beliau ini kan kalau kita bilang para eyang ya. Para eyang itu akan muncul di tempat tertentu dan nggak di tempat yang ramai. Dan biasanya menampakkan dirinya beliau itu nggak sosok yang beliau saat ini, bisa dengan wujud yang lain atau segalanya. Kayak tua, maaf ya, ada cacat fisik gitu loh, nggak seperti beliau yang saat ini gitu loh. Jadi kalau buat teman-teman yang tiba-tiba ngeliat, ini yang paling sering saya dengar nih, melihat Eyang Semar atau segala macam gitu, tolong hati-hati lagi, itu benar-benar Eyang Semar atau tidak gitu. Untuk sekelas Eyang Semar itu nggak mungkin datang ke orang sembarangan gitu kan, apalagi dengan naik ke tempat yang angker gitu kan. Masa Eyang Semar di tempat angker, logikanya kan juga nggak masuk ya kan. Ya pokoknya intinya adalah hati-hatilah untuk para eyang yang datang, kita benar-benar lihat dengan hati. Buat teman-teman yang indigo nih ya, jangan dilihat aja tapi dilihat pakai hati. Itu benar-benar apa enggak gitu loh, takutnya keblasuk. Jadi memang banyak. Tapi untuk saat yang ini yang saya lihat ada sosok yang menyerupai eyang di sini, Jeliweran. Jeliweran. Itu sosoknya positif atau negatif atau netral? Kalau menyerupai berarti udah jelas negatif ya. Negatif. Mereka mau menipu. Mau ibaratnya nyesatin kan ya, buat ngelabui. Nah, jadi emang banyak serem banget sih pas masuk di sini. Jadi kayak diintimidasi. Ini sosok yang digambarin sama sosok aslinya dia yang akhirnya menyerupai eyang. Ini udah selesai nih, Mas. Balik lagi ke kita. Jadi sepanjang kita ngobrol ini, teguk saya juga cukup dingin, kayak kan ini baru kali ini sih. Seru banget. Dan tadi sebagai catatan, Mas Jero sempat nyinggung kita nggak nerima menggambar hal-hal kodam kayak gitu ya. Untuk yang gambar rumah pun kita masih mau, cuman nggak sembarangan kita langsung gambar gitu loh. Kita juga harus milih-milih lagi. Jadi buat teman-teman tiba-tiba, Mas tolong gambarin rumahku, mungkin suatu saat akan kita gambarkan, cuman nggak saat itu langsung gitu loh ya Mas Ervan ya. Iya. Takutnya teman-teman kan, wah kok nggak mau gambarin sih gini-gini. Bukan nggak mau, cuman kalau semua minta digambar, ya pasti pertama kita capek karena kita nggak ngelihat secara langsung kan. Kita kan pakai mata batin juga ya Mas Ervan ya. Butuh energi juga, gitu kan. Biasanya apa kalau sekali gambar tuh berasa apa Mas Ervan? Ya berat, sekali gambar tuh kan pusing, mual kayak gitu. Jadi nggak bisa sembarangan. Kalau kita gambar tiap hari juga capek sendiri dong kayak gitu. Belum lagi kita menghadapi sosoknya yang kadang nggak terima kayak gitu kan. Ya apalagi kalau cuman gambar kayak rumah biasa aja mah nggak apa-apa. Cuman kan yang bikin gak biasa adalah sosok-sosoknya itu ya Mas Ervan ya. Kayaknya udah cukup. Terima kasih untuk teman-teman yang udah lihat kita, udah subscribe, dan jangan lupa komen. Kalau mungkin teman-teman mau ikut ngirim video berupa penelusuran ke tempat-tempat yang menurut kalian angker atau ya menurut kalian angker lah, kalian bisa kirim video ke email kami ervanx0@gmail.com. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di @ervanx0, karena di situ teman-teman bisa lihat gambar yang telah kami buat dari beberapa sosok dari satu tempat ataupun
kita juga sempat gambar punya jurnal Risa juga, ada sosok Mary Ann ataupun sosok Papa kayak gitu yang banyak juga yang penasaran kayak gitu kan. Nah, nanti kita bahas kesini juga kayak gini juga ya, kalau misalkan teman-teman yang kirim video. Kita akan review apa aja yang ada di situ. Teman-teman bisa kirim videonya, mungkin bisa sambil cerita ada kejadian apa biar bisa seru-seru banget kayak gitu. Oke. Singkat cerita, thank you buat semuanya, dan jangan lupa subscribe, komen, dan like. Bye-bye.